Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Materi hari ini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Artinya di sini ada dua rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama, limit x menuju tak hingga dari fx dibagi gx. Jadi ada dua fungsi, namun fungsinya ini pada pangkat atau pemangkatan. Jadi penjabaran dari rumusnya adalah limit x menuju tak hingga dari ax pangkat n tambah bx tambah c dibagi px pangkat m tambah qx tambah r. Artinya ada dua fungsi kuadrat yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat dari segi pangkatnya. Apakah pangkat yang di atas lebih besar dari yang bawah, pangkat yang di atas lebih kecil dari yang bawah, atau pangkatnya itu sama. Nah, hasilnya seperti apa? Itu kita akan lakukan pembuktian. Nah, untuk rumus limit yang akan kita cari ada dua, yaitu yang akan kita buktikan ada dua, yaitu limit x menuju tak hingga pada fx dibagi gx dan akar fx dikurang dari akar gx. Nah, untuk rumus yang pertama saya akan membuat dalam bentuk contoh. Kita akan buktikan hasil dari apakah n lebih besar dari m. Ini yang pertama ya, kita pakai dari pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah. Di sini saya buat rumusnya limit x menuju tak hingga dari 3x pangkat 4 dikurang 5x tambah 2 dibagi 2x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Jadi di sini pangkatnya di mana n lebih besar daripada m. N itu pangkatnya 4 dan m itu pangkatnya 3. Jadi kita mau lihat hasil dari n lebih besar dari m ini berapa. Nah, caranya seperti ini. Jadi pangkat tertinggi jadi semua ini kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4. Jadi ini kita akan bagikan dengan X pangkat 4. Hasilnya seperti ini. Limit dari X menuju tak hingga dari 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Oke. Dibagi X pangkat 4 dikurang 5X per X pangkat 4. Jadi satu-satu kita bagikan dengan X pangkat 4 dibagi 2X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurang 2x per x pangkat 4 dikurang 3 per x pangkat 4. Nah, ini tetap ditulis limit x menuju tak hingga. Dari sini kita bisa tahu x pangkat 4 per x pangkat 4 kan habis, x tinggal pangkat 3. Nah, ini nggak bisa, ini tinggal pangkat 1 dan ini pangkat 3. Oke, kemudian kita tuliskan lagi jadi seperti ini. Limit x menuju tak hingga, berarti ini kan tinggal 3. Bentar ya. Oke, ini tinggal 3 dikurang 5 per ini x nya tinggal pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 4 per di sini tinggal 2 per x pangkat 1, nggak perlu ditulis ya, x pangkat 1. Oke, dikurang 2 per x pangkat 3 dikurang 3 per x pangkat 4 dari limit x menuju tak hingga. Nah, kalau sampai seperti ini, x-nya kan menuju tak hingga. Kita ganti x ini menjadi tak hingga. Maka hasilnya akan menjadi 3 dikurang 5 per tak hingga pangkat 3 ditambah 2 per tak hingga pangkat 4 dibagi 2 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga pangkat 3 dikurang 3 per tak hingga pangkat 4. Nah, pada materi sebelumnya tentang menentukan apakah nilai itu tertentu atau tak tertentu, situ kan ada tak hingga pangkat k hasilnya akan menjadi tak hingga. Jadi tak hingga pangkat berapapun hasilnya akan menjadi tak hingga kecuali pangkat 0. Nah, tak hingga pangkat 3 hasilnya akan tetap menjadi tak hingga. Oke, kita masukkan ya. Ini berarti 5 per tak hingga ditambah tak hingga pangkat 4 hasilnya akan tetap menjadi tak hingga dibagi 2 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga pangkat 3 hasilnya tetap akan menjadi tak hingga. Tak hingga pangkat 4 hasilnya akan tetap menjadi tak hingga. Nah, kita juga lihat di situ bahwa nilai sesuatu dibagi tak hingga hasilnya akan menjadi 0. Maka ini akan menjadi 3 dikurang 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0 dikurang 0. Hasilnya akan jadi 3 per 0. 3 per 0 k dibagi 0 hasilnya menjadi tak hingga. Maka ini akan menjadi akan menjadi tak hingga. Hasil dari n lebih besar dari m adalah tak hingga. Oke.
Nah, sekarang kita akan mencoba pada rumus yang untuk menguji yang kedua, di mana pangkat yang di bawah akan lebih besar daripada pangkat yang di atas. Untuk soal yang kedua, pembuktian kedua ya, di mana n lebih kecil daripada m. Artinya apa? Yang di bawah akan pangkat yang di bawah akan lebih besar. Oke, saya akan membuat coba rumusnya seperti ini. Limit x menuju tak hingga dari 2x pangkat 2 dikurang 5 per 3x pangkat 3 ditambah 4x. Oke. Nah, ini kita tetap akan melihat dari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3. Maka ini akan dibagi dengan X pangkat 3 dibagi. Oke. Limit X menuju tak hingga dari 2x kuadrat dibagi X pangkat 3. Oke. Dikurang 5 per X pangkat 3 dibagi yang ini sekarang kita tulis ya, 3x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 4x per x pangkat 3. Limit x menuju tak hingga. Nah, ini kan akan dibagi tinggal 1. Di sini habis, di sini tinggal 2. Oke, tuliskan lagi. Jadi 2 per x dikurang 5 per x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4 per x pangkat 2 dari limit x menuju tak hingga. 2 per tak hingga dikurang 5 per tak hingga 5 per tak hingga pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4 per tak hingga pangkat 2. Sama seperti sebelumnya, bahwa tak hingga dipangkatkan ke hasilnya akan menjadi tetap tak hingga. Maka ini akan menjadi 2 per tak hingga kurang 5 per tak hingga dibagi 3 ditambah 4 per tak hingga. K dibagi tak hingga hasilnya akan menjadi 0. Maka 0 dikurang 0 per 3 ditambah 0. Ini kan hasilnya menjadi 0 per 3. 0 per 3 apa? 0. 0 dibagi K hasilnya 0. Jadi kita tetap memicu pada nilai tertentu dan nilai tak tertentu. Berarti artinya apa? Jika n lebih kecil dari m, maka hasilnya akan menjadi 0. Sekarang untuk ketentuan yang ketiga, di mana m akan sama dengan n. Kita coba ya. Oke, saya buatkan contoh rumus seperti ini. Ingat ya, dia sama pangkatnya. 3x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 4 dibagi 2x pangkat 3 dikurang 4x. Oke. Nah, sini kan pangkatnya sama ya. Sama-sama pangkat 3. Nah, ini tetap dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Maka hasilnya akan menjadi 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang 5x dibagi x pangkat 3 ditambah 4 per x pangkat 3 dibagi dengan 2x pangkat 3 per x pangkat 3 dikurang 4x per x pangkat 3 dari limit x menuju tak hingga. Nah, ini kita akan mati ya, ini tinggal 2, ini habis, dan ini tinggal pangkat 2. Oke. Nah, ini akan menjadi limit x menuju tak hingga dari 3, ini kan habis ya, dikurang 5 per x pangkat 2 ditambah 4 per x pangkat 3 dibagi, saya selalu lupa di sini ya. Oke, dibagi 2 dikurang 4 per x pangkat 2. Nah, ini kita kemudian masukkan nilai x menjadi tak hingga. 3 dikurang 5 per tak hingga kuadrat ditambah 4 per tak hingga pangkat 3 dibagi 2 dikurang 4. Nah, oke, dikurang 4 per tak hingga. Hasilnya akan sama dengan 3 dikurang 5 per tak hingga ya, ditambah 4 per tak hingga dibagi 2 per 4 per ini tak hingga kuadrat. Di sini 4 per tak hingga kuadrat dikurang 4 per tak hingga kuadrat. Oke, di sini jadi 4 per
hingga 3 dikurang 0 ditambah 0 per 2 dikurang 0, hasilnya apa? 3 per 2. 3 itu sama dengan yang di depan, 2 itu sama dengan yang di depan pada pangkat X yang tertinggi. Nah, artinya apa? Untuk rumus awal kan seperti ini, AX pangkat N dikurang BX atau tambah C bagi PX pangkat M ditambah QX ditambah R. Ini A, ini P. Hasilnya akan A per P. Oke, jadi artinya bahwasanya untuk limit X menuju hingga dari Fx per Gx, ya, dimana N lebih besar dari M, hasilnya akan menjadi hingga N lebih kecil dari M, hasilnya akan menjadi 0, dan N sama dengan M, hasilnya akan menjadi A per P. Oke, sampai di sini paham? Ini untuk yang rumus kedua, limit X menuju hingga dari akar Fx dikurang dari akar Gx. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan fungsi kuadrat. Lihat, di sini pangkatnya akan tetap sama, pangkat kedua. Kalau pangkatnya berbeda, kita nggak bisa menggunakan yang rumus limit ya. Jadi ini pangkatnya sama. Jadi yang kita tentukan itu adalah depannya A dengan P. Maka A lebih besar dari P, hasilnya apa? A lebih kecil dari P, hasilnya apa? Dan A sama dengan P akan menghasilkan apa? Nah, itu yang akan kita lakukan pembuktiannya. Oke, untuk yang pertama kita coba A lebih besar daripada P. Kita buat limit X menuju hingga dari berapa ya? Akar 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 3 kurang akar dari 2x dikurang 3x ditambah 2. Oke, dari sini kan udah ada ya, A nya udah ada, P nya udah ada, B nya udah ada, Q nya udah, C nya udah ada, R nya udah ada. Walaupun tidak ada C atau tidak ada B, tidak ada A, tidak ada pangkat X kuadrat atau X, atau dia konstanta sendiri, tetap bisa dicari. Oke, yang penting kanan dengan kiri pangkatnya sama. Nah, dalam seperti ini kita akan ketahui namanya rumus, ada 3 rumus dalam limit. Yang pertama secara substitusi langsung, yang kedua pemaktoran, dan yang ketiga dalam perkalian akar. Nah, ini kan perkalian sekawan maksud saya. Jadi ini kan karena bentuknya akar, maka kita akan menggunakan perkalian sekawan. Lihat di sini tanda kurang, maka kawannya adalah tanda tambah. Oke, saya buat sedikit lebih kecil ya tulisannya. X menuju hingga dari akar 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 3 dikurang akar dari 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya di sini akan berubah menjadi tambah. Akar dari 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 3. Nah, yang di dalam akar tetap ya, tandanya tidak akan kita ubah tanda sekawannya saja. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini dengan akar 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 3 ditambah akar 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini kan sendiri ya, di sini kok berdua gitu kan, ada pembaginya. Nah, ini sebenarnya dibagi dengan 1, jadi akan sama, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Nah, saya buat limit X menuju hingga, nah, perhatikan, kalau kemarin yang ini dikalikan ini, maka akarnya akan hilang. Oke, kita akan buat menjadi 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 3 dikurang, nah ya, dia di dalam kurung, 2x kuadrat dikurang 3x tambah 2 dibagi 1 kali ini, hasilnya kan ini 4x kuadrat tambah 6x dikurang 3 ditambah akar dari 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Oke, nah lihat pangkatnya sama, yang atas akan sama dengan yang bawah, yang kanan sama dengan yang kiri, karena memang
pada dasarnya ini rumus untuk yang pangkat yang sama. Jadi kalau udah pangkatnya sama seperti ini, maka pembagiannya adalah pangkat x kuadrat. Kita lihat dari pangkat yang di belakangnya. Hasilnya akan menjadi 2x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 6x per x kuadrat dikurang 3 per x kuadrat. Kurung ya. Tunggu. Kita jumlahin aja dulu yang atasnya untuk mempermudah pembagiannya ya. Oke, 4x kuadrat kurang 2x kuadrat, hasilnya akan menjadi 2x kuadrat. 6 dikurang-kurang jadi tambah ya, 6 tambah 3 9x, min 3 dikurang 2 min 5 per akar 4x kuadrat tambah 6x dikurang 3 ditambah akar 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 limit x menuju tangga. Nah, akan lebih mudah untuk dibagikan dengan x kuadrat. Maka hasilnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 9x per x kuadrat dikurang 5 per x kuadrat dibagi. Lihat nih, perhatikan. Kalau sebenarnya saya buat di sini akar x kali akar x, hasilnya akan x. Jadi kalau misalnya akar x pangkat 4 itu hasilnya x pangkat 2. Kenapa? Karena x pangkat 4 dibagi 2 hasilnya akan menjadi 2. Sama seperti ini. Ini kan pangkat 2. Berarti dalam bentuk akarnya jadi x-nya pangkat 4. Nah, ini kita akan masukkan x pangkat 2 ini akan masukkan ke dalam bentuk akar ini. Jadi 4x kuadrat dibagi x pangkat 4 ditambah 6x per x pangkat 4 dikurang 3 per x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat per x pangkat 4 dikurang 3x per x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 4. Ini masih dalam bentuk limit x menuju tangga. Nah, kemudian kita akan coret ya. Ini ya, oke, ini menjadi 1, ini menjadi pangkat 2, ini pangkat 3, pangkat 2, dan ini pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai x menuju tangga. Ini jadi 2 ditambah, langsung aja ya, ini kan 9 per x, maka 9 per tangga dikurang 5 per tangga kuadrat dibagi akar dari, ini x nya tinggal pangkat 2, berarti 4 per tangga pangkat 2 ditambah 6 per tangga pangkat 3 dikurang 3 per tangga pangkat 4. Oke, ditambah akar dari ini 2 per tangga pangkat 2 karena x nya masih ada sisa 2, ini x pangkat 3 ya, sisanya pangkat 3 per x pangkat 4. Seperti rumus sebelumnya, jika tangga pangkat berapapun hasilnya akan tetap menjadi tangga. Menjadi 2 ditambah 9 per tangga dikurang 5 per tangga dibagi akar 4 per tangga ditambah 6 per tangga dikurang 3 per tangga ditambah 2 per tangga dikurang 3 per tangga ditambah 2 per tangga. Nah, ini akan sama dengan 0, yang ada tangga-tangganya dibagi tangganya akan menjadi 0. Artinya apa nih? 2 per, ini kan akar 0 tambah 0 tambah 0, akar 0 0 tambah akar 0 0, hasilnya akan menjadi 0. 2 per 0 hasilnya tangga, berarti A lebih besar daripada P, hasilnya akan menjadi tangga. Oke, sekarang kita coba untuk yang kedua, di mana A lebih kecil daripada P. Oke, saya akan buat rumusnya seperti akar dari A lebih kecil daripada P. Sini saya balik, 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dikurang dari 4x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Oke. Nah, sini kan sini yang lebih kecil daripada yang di belakang. Ini tetap sama, kita akan kalikan dengan perkalian sekawan. Ini saya buat lebih kecil. (2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5
kurang 4x kuadrat dikurang 3x tambah 2 dikali garis kawannya ya 2x kuadrat ditambah 6x kurang 5 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dibagi akar dari 2x kuadrat tambah 6x kurang 5 ditambah 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Oke, ini persatu ya. Maka akarnya akan menjadi hilang. Di 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dikurang 4x dikurang 3x ditambah 2 dibagi akar dari 2x kuadrat tambah 6x dikurang 5 tambah akar 4x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat hasilnya akan menjadi minus 2x kuadrat. Nah, 6x dikurang min jadi tambah 9x min 5 dikurang 2 min 7 bagi yang bawah tetap 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 ditambah 4x kuadrat kurang 3x ditambah 2. Ini masih dalam bentuk limit x menuju tahingga. Ini kita bagikan dengan x pangkat 2. Kenapa? Karena pangkatnya sama. Jadi pangkatnya itu x pangkat 2. Pangkat yang di depannya ini apa ya? Ini akan berlaku menjadi limit x menuju tahingga dari min 2x kuadrat per x kuadrat tambah 9x per x kuadrat sama seperti yang sebelumnya ya. Akar nih jadi pangkat 4. Oke. Saya akan memperbaiki ini, dia letaknya harus di tengah limit gini karena kan pernya di tengah ya, bukan untuk yang di atas, bukan limit untuk yang di atas. Hasilnya akan berbeda. Ditambah 6x kan 4 dikurang 5 per x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat per x pangkat 4 dikurang 3x per x pangkat 4 ditambah 2 per x pangkat 4. Oke, ini habis. Ini tinggal 1, ini tinggal 2, tinggal 3 x nya ya, maksud saya. Oke, ini jadi min 2 ditambah 9 per x pangkat x pangkat 3 dikurang 7 per x pangkat 2 dibagi akar 2 per x kuadrat ditambah 6 per x pangkat 3 dikurang 5 per x pangkat 4 ditambah akar 4 per x pangkat 2 dikurang 3 per x pangkat 3 ditambah 2 per x pangkat 4. Limit x menuju tahingga. Ini akan hasilnya menjadi 2 ditambah, ini kan kita ubah menjadi pangkat berubah menjadi x ya, x berubah menjadi tahingga. Nah, segala sesuatu yang ada x nya yang berubah menjadi tahingga hasilnya akan menjadi 0. Kita langsung aja ya. Ini akar 0 tambah 0 akar 0 tambah 0 kurang 0 hasilnya akar 0 ditambah ini juga akar 0 karena dia mempunyai nilai x nya, ini akan menjadi 0. Min 2 per 0 menjadi min tahingga. Artinya apa? Jika A lebih kecil dari P, maka hasilnya akan menjadi min ta. Oke, yang ketiga kita akan membahas A sama dengan P. Nah, di sini saya buat 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dikurang dari akar dari 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, di sini kan sama ya, sama-sama angka 2. A sama dengan P. Kita coba seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti perkalian skalanya akan menjadi 2x kuadrat tambah 6x kurang 5 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dikali akar dari
2x kuadrat ditambah 6x kurang 5 ditambah akar 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dibagi akar dari 2x kuadrat ditambah 6x kurang 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, hasilnya ini sama dengan per 1 ya, sama seperti sebelumnya. Ini hanya meneruskan yang sebelumnya aja. 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dibagi akar 2x kuadrat ditambah 6x kurang 5 ditambah akar 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke. Nah, ini akan menjadi 0. X nya jadi 0 ya, x kuadratnya jadi 0. Nah, tinggal 6x dikurang kurang min, berarti jadi tambah 4, berarti jadi 10x ini dikurang 8. 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 5 ditambah 2x kuadrat kurang 4x ditambah 3. Oke, kita lihat dari pangkat yang di depannya. Pangkat di depannya ini pangkat x. Kenapa nggak x kuadrat ya kan? Karena kalau x kuadrat kita apain, maka dia hasilnya akan kembali lagi seperti ini. Kita akan mau membuktikan hasil dari A sama dengan P. Jadi kita pakai yang pangkat x nya. Jadi yang di atasnya kita apain? Dibagi dengan x. 10x per x dikurang 8 per x. Bagi akar. Nih, kalau x di sini berarti masuk ke dalam jadi pangkat 2. Jadi sebenarnya kalau untuk akar itu bukan pangkat tertinggi tapi pangkat yang samanya, pangkat yang di depannya. Karena x pangkat 2, x pangkat 2 nya ini jadi 0, maka pangkat yang di depannya adalah pangkat x pangkat 1 ditambah 2x per x kuadrat dikurang 4x per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Oke, masih dalam bentuk limit x menuju tahingga. Harapannya banyak yang kecoret ya. Oke, ini habis tinggal 1, habis tinggal 1. Artinya jadi 10 dikurang 8 per x dibagi akar dari 2 dikurang 6 per x dikurang 5 per x kuadrat ditambah 2 dikurang 4 per x ditambah 3 per x kuadrat. Masih limit x menuju tahingga. Oke, segala sesuatu yang ada x nya berubah menjadi tahingga. Kita langsung nolkan aja ya. Berarti jadi 10 dikurang 0 per akar 2 dikurang 0 kurang 0 ditambah akar 2 dikurang 0 tambah 0. Ini akan sama menjadi 10 per akar 2 ditambah akar 2. 10 per 2 akar 2. Ini jadi 5 per akar 2. Kita kalikan dengan akar 2 ya. 5 akar 2 per 2. Jadi artinya A sama dengan P itu kalau dibilang rumusnya harus dicari dalam bentuk seperti ini. Cuman dulu di SMA pasti ada rumusnya kayak gini. B dikurang Q per 2 akar A. Kita coba ya. B nya berapa tadi? B nya 6, Q nya min 4. 6 dikurang min 4 per 2 akar A nya 2. 6 tambah 4 10 per 2 akar 2. Terbukti ya, 10 per 2 akar 2.